Rumah yang pernah dipenuhi dengan tawa berubah menjadi saksi bisu tragedi yang menyedihkan. Seorang ibu tunggal berakhir tragis di tangan darah dagingnya sendiri. Dan dalam sekejap, keluarga itu hancur meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Vernita Bun adalah seorang ibu dari 3 orang putra. Dia juga adalah seorang guru di sekolah lokal yang mendedikasikan dirinya dalam pekerjaannya. Dia dihormati, dicintai, bahkan dikagumi oleh banyak muridnya. Vernita sering meluangkan waktu ekstra dengan anak-anak yang membutuhkan bantuan. Tak lupa dia memberikan penghargaan kecil kepada mereka yang bekerja keras dan juga berkembang. Dia percaya setiap anak memiliki potensi untuk bersinar dan dia melakukan segala daya yang dia bisa untuk membantu mereka mencapainya. Pada tahun 2008, dia menerima penghargaan layanan istimewa dari Dinas Pendidikan, yaitu sebuah pengakuan atas dedikasi, semangat, dan dampak yang diberikannya. Sebagai seorang ibu, Vernita mencintai ketiga putranya dan tampaknya mereka juga mencintai ibu mereka dengan sepenuh hati. Ada Jarek Limbun sebagai anak tertua yang berusia 21 tahun, lalu A, anak tengah berusia 17 tahun, dan terakhir si bungsu yang baru berusia 13 tahun. Menurut orang-orang terdekat, rumah mereka dipenuhi dengan kehangatan dan suara tawa. Mereka juga sering mengabadikan perjalanan keluarga dengan foto-foto yang dipenuhi dengan senyuman. Suami Vernita, Lim Kiat Leong, adalah bagian dari stabilitas itu. Dia bukan sekedar pasangannya, melainkan sistem pendukung Vernita yang selalu berada di sisinya. Jika Vernita mengalami hari yang berat di sekolah, suaminya adalah orang yang akan dia ajak bicara. Jika Vernita membawa pekerjaan rumah, suaminya itu yang akan menemaninya saat dia mengoreksi tugas. Namun semua itu berubah di tanggal 6 Januari 2025. Di hari itu, suaminya meninggal dunia secara tiba-tiba di usianya yang masih 54 tahun. Dan begitu saja segalanya berubah. Kehilangan itu sangatlah menghancurkan. Vernita tidak hanya berduka atas kepergian suaminya, dia kini harus menanggung seluruh keluarganya sendirian. Tak ada lagi tanggung jawab bersama, tak ada lagi menanggung beban bersama. Dan dia harus kembali bekerja sambil masih berduka. Vernita pun merasakan tekanan yang berat di pundaknya, bagaimana bisa membesarkan ketiga putranya sendirian. Vernita terus berusaha maju, namun kesedihan itu berubah menjadi rasa bersalah, rasa takut, frustasi, dan akhirnya hilang kendali. Dia mulai mendorong anak-anaknya lebih keras dari sebelumnya. Tak ada lagi waktu untuk bermain-main, tak ada lagi alasan. Mereka harus berhasil karena Vernita tidak punya ruang untuk kegagalan. Semua itu katanya demi kebaikan anak-anak, namun bagi anak-anaknya tak terasa seperti itu. Namun si sulung tak pernah mengeluh, dia selalu tersenyum di tengah tekanan dan selalu menurut pada permintaan ibunya. Dia tenang, penuh perhatian, tipe putra yang akan melakukan apa saja untuk membuat ibunya bangga. Di hari ibu, Jarek membuatkan video penghormatan untuknya yang membuat Vernita terharu saat melihatnya. Namun yang luput dari perhatian Vernita adalah putra keduanya yang memandang masa sulit ini dengan cara yang berbeda. Putra pertamanya memandang tuntutan dari ibunya sebagai tantangan untuk bangkit dan menunjukkan cinta kembali. Sementara putra kedua melihatnya secara berbeda. Seperti putra-putranya yang lain, Vernita mengharapkan yang terbaik dari A. Bukan hanya nilai yang bagus, tetapi yang terbaik yang mungkin bisa diraihnya dalam setiap ujian. Bagi Vernita, hal itu bukanlah kekejaman karena itu adalah persiapan.
Dia yakin masa SMA adalah saat masa depan seorang anak terbentuk dan dia ingin putranya itu memiliki masa depan yang paling cemerlang. Sebenarnya, A bukanlah siswa yang gagal, nilainya sama sekali tidak buruk, bahkan beberapa cukup mengesankan. Dia memang pendiam dan sering menyendiri tetapi tetap sopan. Jika seorang menyapanya, dia akan tersenyum balik. Tetapi ternyata itu semua belum cukup bagi ibunya. Sepulang sekolah, sementara anak-anak lain masih bisa bersantai atau bermain, A akan disuruh untuk tidak membuang-buang waktunya. Dia harus langsung duduk dan belajar. A mencoba untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Dia belajar, terus berusaha untuk bisa terus maju. Tetapi tekanan mempengaruhi orang dengan cara yang berbeda. A memiliki impiannya sendiri dan impiannya itu tidak sejalan dengan yang diinginkan oleh ibunya. Dan ketika dia mencoba menjelaskan hal itu pada ibunya, mencoba berbicara tentang tekanan, stres, kondisi mentalnya, ibunya tidak menerimanya dengan baik. Ibunya memarahinya lebih keras, mengatakan bahwa dia lemah dan dia perlu untuk lebih fokus. Kemudian, A beralih ke seseorang yang dia percayai, yaitu kakak laki-lakinya. Tetapi percakapannya dengan kakaknya itu juga tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Alih-alih bertindak sebagai jembatan, seorang yang dapat membantu sang ibu memahami apa yang dialami oleh A, kakaknya itu justru menepis kekhawatirannya dan memintanya untuk mendengarkan ibunya dan belajar lebih giat. Saat itu, A merasa kalau dia benar-benar sendirian. Satu-satunya orang yang dia pikir mungkin mengerti dirinya, ternyata tidak. Dan kemudian tibalah titik puncaknya saat musim ujian telah tiba. Vernita semakin gigih dan memiliki ekspektasi yang lebih tinggi. Dan dia meminta agar A memecahkan rekornya sendiri. Di malam hari pada tanggal 11 Juni 2025, A dan ibunya bertengkar hebat. A mengatakan kepada ibunya bahwa dia memiliki caranya sendiri untuk mengejar masa depannya. Bahwa dia sudah tidak bisa lagi melakukan dengan cara ibunya lagi. Namun, alih-alih menemukan solusi, keadaan justru makin memburuk. Vernita mengusir A keluar dari rumah, sendirian dan tanpa tujuan. A pun membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Dalam benaknya, satu-satunya cara untuk mengakhiri tekanan adalah dengan menghilangkan sumbernya. Beberapa hari sebelumnya, A juga telah membeli sebuah pisau lipat sepanjang 20 cm. Dan kali ini rencananya jelas. Pada dini hari di tanggal 12 Juni, di sekitar pukul 5 pagi, A pulang ke rumahnya, menyelinap masuk diam-diam sementara orang-orang masih tertidur. Di dalam rumah, ibunya tertidur di sofa ruang tamu. A lalu mengeluarkan pisau dari tasnya, lalu menusuk ibunya beberapa kali di bagian dada dan juga lehernya. Suara serangan itu cukup keras untuk membangunkan orang-orang di dalam rumah. Jarek si sulung mendengarnya dan terbangun dari tidurnya. Dengan bingung dia keluar dari kamarnya untuk memeriksa. Dan dia tidak menyangka melihat adik laki-lakinya berlumuran darah berdiri di atas tubuh ibu mereka yang sudah tak bergerak dengan membawa pisau di tangannya. Jarek mematung mencoba memahami apa yang sedang dilihatnya. Namun melihat kakaknya, A langsung berbalik untuk menyerangnya. Jarek mencoba untuk membela diri, tetapi sudah terlambat. Serangan adiknya semakin menggila. Dia menikam kakaknya di bagian dada, punggung, dan juga leher. Jarek pun meninggal dunia di ruang tamu itu. Si anak bungsu juga ikut terbangun. Dan ketika dia masuk ke dalam ruang tamu, dia juga terkejut melihat kakaknya sedang memegang pisau, sedangkan ibunya dan kakak sulungnya tidak bergerak. A melihatnya dan tatapan mereka bertemu. A lalu menyuruh adik bungsunya itu untuk lari dan tidak memberitahu siapapun. Tetapi adiknya itu tidak mau lari.
A lalu menghampiri adik bungsunya dan juga menyerangnya. A menyerang adik bungsunya sampai dia terjatuh tak bergerak dan dia pikir kalau adik bungsunya itu juga sudah mati. A lalu menyeka pisaunya, memasukkannya kembali ke dalam tas sekolahnya, melepas pakaiannya yang berlumuran darah dan melemparkannya ke semak-semak di luar. Lalu dia mengenakan baju yang bersih. Kemudian dia berjalan keluar dan duduk di sana. Dia kemudian menelpon ke temannya, memberitahunya bahwa rumahnya telah dirampok dan keluarganya telah diserang. Saat petugas dari kantor polisi tiba di sekitar pukul 6 pagi, mereka menemukan seorang remaja laki-laki sedang duduk di luar sendirian. Dengan tatapan kosong menatap ke pintu depan rumahnya, tak bergerak dan tak berbicara. Para petugas berpencar, satu tim mendekati anak laki-laki itu mencoba bertanya dengan lembut. Sedangkan tim yang lain masuk ke dalam rumah. Dan di dalam rumah itu mereka menemukan adanya seorang anak laki-laki yang terluka namun masih bernafas. Mereka pun memanggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Kemudian di dalam ruang tamu mereka menemukan adanya jasad Vernita dan Jarek di mana keduanya telah meninggal dunia dengan luka-luka yang sangat parah. Petugas segera mulai memperlakukan tempat kejadian seperti perampokan yang gagal. Tetapi ketika mereka memeriksa di dalam rumah, tidak ada barang yang hilang. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa, tidak ada barang elektronik yang dicuri, juga tidak ada uang tunai yang diambil. Petugas kemudian berbicara dengan A, satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup. Dengan tenang, A menceritakan kalau dia telah menghabiskan malam di luar dan baru saja kembali pagi hari itu untuk menjemput adik bungsunya pergi ke sekolah. Saat itulah dia menemukan pemandangan yang mengerikan, di mana ibu dan kakak laki-lakinya terbaring tak bernyawa di ruang tamu. Saat bercerita, suaranya itu tidak terdengar gemetar dan juga tidak panik. Tetapi di dalam rumah itu terlihat sesuatu yang mencurigakan. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa, tidak ada yang dicuri, dan tidak ada perabotan yang terbalik. Petugas curiga kalau ini bukanlah kasus perampokan. Dan kemudian rekaman CCTV muncul, di mana satu kamera memperlihatkan adanya seorang remaja laki-laki yang mirip dengan A mengenakan pakaian berlumuran darah dengan pisau di tangannya. Rekamannya sama, kemudian menunjukkan dia berjalan keluar dan melemparkan pakaiannya yang berlumuran darah ke arah semak-semak di dekatnya. Petugas langsung menahan A dan membawanya ke kantor polisi, dan mereka mengajukan pertanyaan. Tidak butuh waktu lama sebelum akhirnya dia mengakui semuanya. Dia mengatakan sudah tidak kuat menghadapi tekanan, omelan tanpa henti dan harapan yang mustahil dari ibunya. Ibunya menyebut itu dorongan, tetapi itu membuatnya merasa tercekik. Penyelidik melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dari laporan toksikologi menunjukkan hasil yang bersih. Tidak ada narkoba, tidak ada alkohol, tidak ada yang menunjukkan dia mabuk atau terganggu. Di mana artinya A sepenuhnya menyadari apa yang telah dia lakukan. Ketika media memberitakan kisah ini, negara terguncang bukan hanya oleh kebrutalan dari kasus ini, tetapi juga oleh kesedihan yang mendalam. Keluarga ini tampak dekat, penuh kasih sayang seperti keluarga lainnya. Tak lama kemudian, unggahan-unggahan lama Vernita di Facebook mulai bermunculan kembali. Salah satunya menunjukkan dia menulis dengan penuh kasih tentang putra-putranya. Dia menulis jika dia dan suaminya sudah tidak ada di dunia ini lagi, dia meminta kepada ketiga anaknya untuk tetap saling menyayangi. Orang-orang mulai bertanya-tanya, bagaimana seorang ibu yang penyayang, seorang guru peraih penghargaan, seseorang yang menghabiskan hidupnya membesarkan murid-muridnya, akhirnya menjadi sasaran kemarahan dari anaknya sendiri. Dan bagaimana seorang anak laki-laki yang pendiam, sopan dan tampak penurut memilih untuk menghabisi nyawa dua orang yang paling mencintainya.
Polisi secara resmi mengklasifikasikan kasus ini sebagai pembunuhan. Berdasarkan pengakuan dari A sendiri dan bukti CCTV, penyelidikan untuk saat ini dianggap selesai dalam hal mengidentifikasi pelaku. Seorang tetangga menyebutkan bahwa akhir-akhir ini sering terdengar adanya suara keributan dari rumahnya Vernita. Remaja tersebut saat ini ditahan dan telah didakwa dengan 2 tuduhan pembunuhan yang mencakup pembunuhan berencana. Pihak berwenang belum mengesampingkan kemungkinan bahwa kesehatan mental mungkin berperan dalam kasus ini. Pertimbangan ini dapat mempengaruhi hasilnya apakah remaja tersebut akan menghadapi hukuman penjara, perawatan psikologis wajib, atau konsekuensi hukum lainnya. Karena usianya, nama dan identitasnya tetap dilindungi oleh Undang-Undang Anak di bawah umur Malaysia. Sementara itu, sekolah tempat Vernita bekerja mengadakan upacara peringatan. Sehari setelah berita insiden ini tersiar, rekan kerja dan siswa berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Vernita. Banyak yang menggambarkannya sebagai sosok yang berkomitmen, disiplin, dan sangat terlibat dalam perkembangan siswanya. Kasus ini telah memicu diskusi di seluruh negeri dan bukan hanya tentang kekerasan, tetapi juga tentang ekspektasi yang diberikan kepada kaum muda, terutama di lingkungan bertekanan tinggi di mana prestasi akademik dan kesuksesan masa depan sangatlah ditekankan. Kabar terakhir dari si bungsu, dia berhasil selamat dari insiden tragis ini. Dia sempat menjalani operasi darurat untuk menghentikan pendarahan. Meskipun sempat kritis karena luka tusukan, kondisinya stabil dan masih menjalani perawatan di ICU Melaka General Hospital dengan pengawasan yang ketat. Dan di bulan Juli 2025, dia dipindahkan dari ruang ICU ke ruang perawatan biasa. Polisi memastikan korban dalam status saksi kunci setelah dia pulih. Dia juga diberikan pendampingan psikolog dan perlindungan ekstra karena adanya trauma yang berat. Media setempat menyebutkan bahwa korban kini berada di bawah pengawasan keluarga terdekat. Dan sampai saat ini proses hukum masih berlangsung. Bila terbukti bersalah, A berpotensi menghadapi hukuman mati. Well, sampai di sini dulu kisahnya. Menurut kalian hukuman apa yang pantas diterima oleh A? Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!